Selamat pagi, nama saya Daniel Masa Sairan dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 13. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Mataram kuno atau Mataram Hindu-Buddha. Sumber yang saya ambil berdasarkan kepada buku cetak dan website Studio Belajar. Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan Hindu yang berdiri di Jawa sekitar pada abad ke-8. Kerajaan ini memiliki dua corak utama, yaitu Wangsa Sanjaya yang beragamakan Hindu dan Wangsa Syailendra yang beragamakan Buddha. Letak dan pendiri. Kerajaan Mataram kuno memiliki dua periode berdasarkan ibu kota pemerintahannya. Periode pertama berada di Jawa Tengah dan periode kedua setelah dipindahkan ke Jawa Timur, yang dikarenakan oleh tiga faktor, yaitu faktor politik yang disebabkan oleh kekacauan dan terjadinya perebutan kekuasaan waktu itu. Lalu faktor kedua adalah faktor alam yang disebabkan Gunung Merapi. Lalu yang terakhir adalah potensi ancaman oleh kerajaan-kerajaan kecil. Pendirinya adalah Sri Sanjaya. Ia naik tahta pada tahun 732. Penerus kerajaan. Raja-raja kerajaan Mataram kuno terbagi menjadi dua bagian, yaitu periode Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu berikut adalah raja-raja pada periode Jawa Tengah. Yang pertama adalah Sri Sanjaya dan yang terakhir adalah Rakai Sumba. Setelah Rakai Sumba turun tahta, terjadi kekacauan di ibu kota Mataram akibat letusan Gunung Merapi, sehingga Empu Sindok memindahkan pusat kekuasaannya ke Jawa Timur dan mendirikan Wangsa Isana menggantikan Syailendra. Lalu raja-rajanya pada periode Jawa Timur yaitu Empu Sindok yang pertama, lalu kedua adalah Sri Isana Tunggawijaya, Sri Makutamsa Wardana, dan yang terakhir Sri Maharaja Isana Dharma Wangsa Teguh. Kehidupan masyarakat. Kehidupan sosialnya. Secara umum, kehidupan sosial Mataram kuno berjalan dengan baik, walaupun terdapat dua wangsa, yaitu Sanjaya dan Syailendra. Kehidupan sosial rakyat Mataram kuno bisa dibilang terjalin baik. Mereka kebanyakan menganut agama leluhur mereka dan diduga rakyat Mataram terikat kuat dengan kerajaan. Kehidupan politik. Sebenarnya Mataram kuno merupakan pewarisah pengganti kerajaan Kalingga, sehingga jarang terjadi perebutan kekuasaan dan sebagainya. Namun setelah terdapat dua wangsa, bisa dibilang kondisi mulai kacau dengan terjadinya perebutan kekuasaan antara Rakai Pikatan dan Balaputradewa. Selain dilihat dari segi kekuasaan yang sedikit kacau, kerajaan Mataram kuno mempunyai struktur birokrasi yang jelas dan rapi. Karena apa? Dikarenakan yang pertama terdapat posisi Rakrian Mahamantri yang merupakan pembantu utama raja, lalu ada Rakrian yang merupakan pejabat administrasi, dan yang terakhir adalah Rakai yang merupakan penguasa daerah sebagai perpanjangan tangan raja. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Mataram kuno kebanyakan menduduki kaki gunung, sehingga kebanyakan dari mereka bercocok tanam dan beternak. Masyarakat melakukan perdagangan dengan berbagai wilayah di Jawa pada waktu itu. Dan pada masa Syailendra, sistem pajak sudah diterapkan. Masa kejayaan. Sebenarnya Mataram tidak memiliki masa kejayaan dikarenakan jarang terjadi konflik. Namun ada beberapa raja yang berpengaruh pada Mataram pada waktu itu. Yang pertama, Sanjaya, yang dapat membangun fondasi kerajaan serta menerima keberagaman, dan dampaknya terbentuknya dua wangsa, yaitu Sanjaya dan Syailendra. Yang kedua adalah Rakai Panangkaran, dapat membangun toleransi yang baik dengan membangun permukiman khusus agama tertentu demi menghindari konflik, dan ia juga yang mulai membangun candi Borobudur dan Sewu. Yang ketiga, Rakai Pikatan, setelah mengalahkan Balaputradewa, ia membangun kompleks Candi Prambanan. Namun setelah mengalahkan Balaputradewa, muncul konflik dengan Sriwijaya. Yang terakhir adalah Dia Balitung yang dianggap paling berhasil setelah melakukan banyak ekspansi kekuasaan. Masa keruntuhan. Keruntuhan Mataram kuno disebabkan karena memuncaknya konflik Mataram dan Sriwijaya. Dharma Wangsa Teguh melancarkan serangan melalui laut ke Palembang, namun Raja Sriwijaya waktu itu meminta bantuan Cina sehingga serangan tersebut dapat digagalkan setelah 16 tahun. Sriwijaya lalu melakukan membalas serangan tersebut ketika seorang tokoh bernama Haji Wurawari melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan Dharma Wangsa.
Kerajaan Mataram hancur. Salah satu anggotanya, Airlangga, membawa seluruh pengikutnya dan mendirikan kerajaan Kahuripan yang terletak di tepi Sungai Brantas. Lalu yang terakhir peninggalannya ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Pelausan, dan Candi Gedong Songo. Sekian, terima kasih.